Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah legenda yang sudah lama beredar di kalangan penduduk. Konon, desa tersebut berada di atas tanah terkutuk, tempat di mana sebuah lingkaran setan terbentuk setiap 100 tahun sekali. Lingkaran itu, menurut cerita, memiliki kekuatan yang sangat jahat, bisa membawa malapetaka dan menghubungkan dunia manusia dengan dunia arwah yang penuh kegelapan. Namun, selama berabad-abad, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan kebenaran dari legenda tersebut. Cerita ini hanya dianggap mitos hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Adi yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar tentang legenda tersebut. Adi, yang baru saja menyelesaikan kuliah di kota dan ingin mencari ketenangan, tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib. Ia menganggap cerita-cerita yang beredar di kalangan warga desa hanya sebagai takhayul yang tidak berdasar. Penasaran dan merasa tertantang, Adi memutuskan untuk menginap di sebuah rumah tua yang terletak di dekat hutan yang dikenal sebagai tempat munculnya lingkaran setan. Pada malam pertama ia menginap, cuaca begitu buruk. Hujan turun deras, disertai angin kencang yang menggerakkan daun-daun pohon seperti melolong. Rumah tua itu berdiri dengan kokoh meski terkesan sangat usang. Dindingnya yang terbuat dari kayu sudah mulai lapuk, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Adi duduk di depan perapian, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan menyusup. Dalam sekejap, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Hati Adi berdebar-debar. Dengan cemas, ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Adi mencoba menenangkan dirinya dan kembali masuk ke dalam. Namun, malam itu terasa semakin aneh. Suara-suara yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar, seperti bisikan halus yang datang entah dari mana. Hanya angin dan hujan yang membuat suara itu semakin sulit dikenali. Rasa takut mulai menguasai dirinya, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi belaka. Namun, malam semakin larut, dan suara-suara aneh itu mulai terdengar lebih jelas. Bisikan halus yang seakan berasal dari berbagai arah semakin lama semakin keras, seperti memanggil namanya. Adi, Adi, suara itu datang dari sudut-sudut yang berbeda di dalam rumah. Adi merasa tubuhnya kaku, mulutnya terkunci, dan hatinya berdebar lebih kencang. Tiba-tiba, sebuah gambar aneh muncul di dinding rumah. Gambar itu berbentuk lingkaran yang terukir dari garis-garis hitam yang menyerupai sabit, seperti simbol setan. Di dalam lingkaran itu, tampak bayangan-bayangan yang berputar, seolah-olah melingkupi dunia nyata dan dunia gaib. Adi merasa terperangkap dalam pandangan itu. Matanya tak bisa berpaling. Di luar rumah, cuaca semakin memburuk. Angin bertiup sangat kencang, dan suara gemuruh dari arah gunung terdengar mengerikan. Adi merasa tubuhnya tertarik keluar, menuju halaman rumah. Begitu ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hampir berhenti berdetak. Di depan rumah, di tengah halaman yang gelap, terdapat lingkaran besar yang terukir di tanah. Lingkaran itu tampak berkilauan dengan cahaya yang sangat aneh, seolah-olah menyimpan kekuatan yang sangat besar. Di sekitar lingkaran, kabut hitam tebal mulai muncul, mengaburkan pandangannya. Adi merasakan perasaan aneh, seperti ada yang memanggilnya untuk mendekat. Sosok-sosok hitam mulai muncul dari dalam kabut. Mereka bergerak dengan cepat, berputar-putar mengelilingi lingkaran. Setiap kali mereka bergerak, bayangan mereka menciptakan suara gemerisik yang sangat menakutkan. Di tengah lingkaran, muncul sosok seorang wanita yang tampak seperti hantu, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Adi. Sosok itu melangkah pelan mendekat, dan setiap langkahnya terasa menggetarkan bumi. Adi merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Wanita itu membuka mulutnya, dan suara teriakan yang mengerikan keluar, memekakkan telinga. Engkau sudah masuk ke dalamnya, Adi. Sekarang, kau adalah bagian dari lingkaran ini. Lingkaran setan ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, suara itu berbisik dengan tajam. Adi mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Sosok-sosok hitam semakin mendekat, bergerak mengelilinginya dengan cepat, menciptakan pusaran yang semakin besar. Tanah di bawah kaki Adi mulai bergetar hebat, dan ia merasa seakan tenggelam ke dalam tanah yang dingin. Sosok wanita itu, yang kini terlihat lebih jelas, menunjukkan wajah yang dipenuhi kemarahan dan penderitaan. Ia berkata dengan suara yang penuh kekuatan, lingkaran ini telah menunggu 100 tahun. Setiap 100 tahun, akan ada satu jiwa yang bergabung di dalamnya.
Kini, giliranmu, Adi. Dalam sekejap, Adi merasakan tubuhnya tersedot ke dalam tanah. Ia mencoba berteriak, namun suaranya terbungkam. Kegelapan yang pekat menyelimuti dirinya, dan ia merasa dirinya jatuh semakin dalam. Rasanya seperti ada yang menghisap seluruh kehidupannya, meninggalkan hanya kegelapan dan kesendirian yang abadi. Lingkaran setan itu telah menguasainya. Ketika pagi tiba, rumah tempat Adi menginap tampak kosong. Warga desa yang datang ke rumah itu menemukan hanya jejak-jejak kaki yang terinjak di tanah basah dan lingkaran besar yang tercetak di halaman rumah. Tidak ada jejak hidup Adi di sana. Warga desa percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari lingkaran setan yang terkutuk, bagian dari ritus gelap yang berulang setiap 100 tahun sekali. Hingga malam berikutnya, jika seseorang berjalan melewati hutan pada waktu yang salah, mereka mungkin akan mendengar bisikan halus di antara pepohonan yang gelap. Suara Adi yang berteriak meminta pertolongan, terperangkap dalam lingkaran setan. Namun, tak ada yang berani mendekat. Lingkaran itu tetap terjaga, tak pernah terputus, menunggu 100 tahun lagi untuk menarik jiwa lainnya ke dalam kegelapan yang abadi.